Hai semua, hari ini aku mau bikin adonan. Ini adonan bisa buat roti atau donat. Ini aku ngadonnya tanggal 1 bulan 9 dan aku cetaknya 5 hari kemudian. Apa aja bahan dan gimana cara buatnya? Langsung aja. Ini untuk bahan-bahannya aku pakai susu bubuk, gula pasir, pelembut, garam, ragi, dan juga mentega. Nah, masing-masingnya punya takaran yang udah aku tulis ya. Selanjutnya ini aku pakai 250 gram tepung cakra kembar emas oriental. Kemudian aku sudah ada 1 kuning telur. Ini nanti bakal aku campur dengan air es. Untuk cairannya sendiri dari 1 butir kuning telur dan air es itu totalnya 160 gram. Nah, kemudian selanjutnya ini aku sudah masukkan tepung ke dalam wadah yang aku pakai buat nge-mixer. Kemudian tambahkan bahan-bahan kering tadi. Jadi ini aku pakai metode all in one, semua masuk di awal tanpa terkecuali. Nah, kalau kalian takut adonannya kelembekan, kalian bisa tuang sebagian dulu cairannya. Karena biasanya setiap tepung punya daya serap yang berbeda. Ini karena sebelumnya aku pernah ngadon pakai tepung yang sama, jadi untuk takaran 160 gram cairan itu sudah cukup. Kemudian adonannya aku mixer aja sampai jadi kalis elastis. Oh ya, ini waktu mixernya aku berhenti sebentar, kalau enggak nanti mixernya bakal jadi panas. Itu kenapa aku pakai air es dan serpihan es batunya banyak banget biar adonannya nggak cepet panas. Ini karena aku pakai hand mixer, jadi nggak mungkin mixer terus nonstop sampai adonan jadi kalis elastis. Jadi buat kalian yang pakai hand mixer kayak gini, sebaiknya dijeda-jeda, nggak usah langsung los karena mesinnya pasti bakal panas. Patokannya di sini adonannya udah hangat baru aku stop mixernya. Karena kalau adonannya udah hangat, terus kalian paksa mixer, nanti takutnya jadi over mixing dan adonannya pasti nggak bakal bisa kalis karena raginya udah aktif duluan. Kalau adonannya udah kelihatan agak mengkilap, kalian bisa cek dulu suhunya udah hangat atau belum. Nah, ini udah cukup, adonannya udah kelihatan mengkilap, juga ini adonannya udah agak hangat. Ini buat buktiin kalau adonannya udah beneran kalis elastis, kalian bisa rentangin adonannya kayak gini, dia nggak bakal mudah sobek. Nah, karena adonannya nggak langsung bakal aku cetak, jadi ini bakal aku taruh di freezer dulu. Nah, ini dia adonannya. Ini adonannya baru aku keluarin dari freezer. Ini aku bikinnya tanggal 1 bulan 9. Aku cetaknya 5 hari kemudian. Jadi ini aku cetaknya tanggal 6. Ini adonannya masih beku banget, jadi aku diemin sekitar 1-1,5 jam. Nah, ini bisa dilihat, ini adonannya udah agak mulai lembek, tapi bagian dalamnya masih keras, jadi ini masih dingin. Ini aku tunggu bagian dalamnya udah nggak beku, nanti bisa langsung dicetak. Bisa dilihat, ini aku teken-teken, dia masih keras banget bagian dalamnya. Nah, setelah beberapa saat kemudian, ini udah nggak terlalu beku lagi, tapi masih dingin. Ini udah bisa ditimbang, nih bakal aku potong-potong. Dan aku timbang berat 20 gram, karena aku mau bikin donat mini. Ini adonannya masih dingin. Kalau udah dipotong-potong kayak gini, udah ditimbang, kemudian selanjutnya aku buletin. Nah, kalau udah dibuletin, kemudian ini aku istirahatkan kurang lebih 20-25 menitan. Nah, ini udah sekitar 25 menitan, sekarang bakal aku cetak dulu. Pertama, ambil 1 adonan, kemudian balur ke tepung terigu kayak gini, biar nggak lengket, lalu aku pipihkan. Nah, karena aku nggak mau potong pinggirannya, jadi ini aku pakai cetakan kayu kayak gini. Setelah aku buang anginnya tadi, ini aku cetak biar pinggirannya jadi bagus. Nah, ini kayak gini. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali. Kecuali kalau kalian mau bolongin bagian tengahnya, tapi ini aku nggak bolongin. Oh ya, ini untuk cetakannya, ini aku pakai ukuran 6 cm. Ulang terus hal yang sama sampai semua adonannya habis dicetak. Nah, ini udah selesai aku cetak semua. Jadinya sebanyak ini. Kemudian biar ngembangnya cepat, ini aku bantu pakai air hangat di bawahnya.
Ini aku istirahatkan kurang lebih 40 menitan karena ini airnya nggak terlalu panas banget. Yang penting adonannya ngembang sampai 2 kali lipat, baru keluarkan dan angin-anginkan sebentar sebelum siap digoreng. Nah, ini udah siap digoreng. Sekarang aku keluarkan dulu sebelum nunggu minyak panas. Ini kita angin-anginkan sebentar. Di sini aku gorengnya pakai minyak padat. Biasanya aku pakai minyak biasa juga buat goreng, tapi kebetulan lagi ada, jadi makanya aku pakai aja. Nah, bisa dilihat ini minyaknya lama-kelamaan mencair. Biasanya buat ngetes minyaknya udah cukup panas buat goreng donat. Ini aku masukin bambu atau tusuk sate. Kalau udah ada gelembung-gelembungnya itu udah siap, dan aku masukkan adonan donat ke dalam minyak panas. Goreng sampai kuning keemasan masing-masing sisinya, angkat dan tiriskan. Nah, ini ulangin terus sampai semua adonannya habis. Nah, udah selesai aku goreng semua. Ini jadinya 25 pieces. Kalau udah dingin, kemudian ini lanjut aku topping. Untuk toppingannya ini aku pakai glaze berbagai macam rasa. Aku pakai rasa green tea, coklat, strawberry, cappuccino, dan tiramisu. Selanjutnya ini aku hias pakai yang ada di rumah. Kalian bisa bikin lebih bagus dari ini. Sebenarnya aku mau bikin agak-agak estetik gitu, yang lebih rapi. Cuman anakku lagi nangis, jadi aku nggak bisa bikin rapi lagi. Ini cepet-cepet. Nah, ini dia donat mininya udah jadi. Menurut aku cara ini ngebantu banget, karena kadang aku bikin tapi nggak bisa langsung cetak. Jadi kadang aku bikin adonannya dulu, terus aku stok di freezer, nanti aku cetaknya kalau lagi mood. Cetaknya kapan-kapan aja, kalau lagi sempet atau kalau lagi kepingin. Karena kalau pakai hand mixer, buat ngadonnya aja itu butuh waktu yang lumayan. Buat jadi sampai kalis elastis. Jadi kalian wajib banget buat cobain cara ini. Apalagi buat kalian yang jualan yang tiap hari bikin dan alatnya masih sederhana, cuman ada hand mixer kayak aku kayak gini, itu bener-bener ngebantu banget. Untuk dusnya sendiri aku rekomen banget karena bagian dalamnya itu putih bersih, jadi tampilan donatnya lebih menarik. Kemudian juga untuk luarannya, untuk covernya itu cantik banget. Nanti aku cantumin link tempat aku belinya ya. Ini donatnya aku coba sobek. Aku rekomendasikan banget untuk tepung yang aku pakai ini. Hasilnya memang jadi lebih lembut. Cuman harganya memang agak lebih mahal. Nanti aku cantumin tempat aku beli. Jadi kalian bisa bandingin harganya kayak gimana. Dan ini aku juga coba gigit, dia balik perlahan. Ini rasanya lembut dan enak banget. Hampir nggak ada beda sih menurut aku dengan teknik yang langsung dicetak atau di freezer dulu adonannya baru dicetak kayak gini. Nah, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung. Sampai ketemu di video selanjutnya.